pembelajaran di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu semua paham ya kayaknya. Saya terlalu serius nih. Kita bisa menggunakan kuantitatif untuk menemukan datanya secara cepat, karena tadi kan dijelaskan bahwa untuk memangkas waktu agar tidak panjang, kita bisa self berpikir tadi, oh kuantitatif. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul pada acara pengabdian masyarakat hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heru Puspito SPD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 61 Kepulauan Seribu. Yang terhormat kepada dosen-dosen MPLM, dan yang terhormat juga kepada seluruh guru SMK Negeri 61 Kepulauan Seribu. Untuk kegiatan selanjutnya ialah pembacaan doa. Mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya merupakan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 61 Kepulauan Seribu kepada Bapak Heru Puspito SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dari UNJ, yang saya hormati mahasiswa dari UNJ Fakultas Teknik jurusan. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di SMK di aula SMK 1 untuk belajar. Untuk belajar dan belajar. Salawat dan salam mari kita aturkan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak syafaatnya sampai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu dosen dan mahasiswa serta Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih Pak Yus, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Di tengah kesibukan kita masih sempat untuk berkumpul di sini untuk belajar. Sekali lagi untuk belajar. Masalah PTK, alhamdulillah terima kasih. Ini kalau nggak salah kunjungan dari UNJ yang ketiga kali. Yang saya ingat hanya 2 kali. Terakhir waktu jurusan matematika, dosen dan mahasiswanya waktu itu cukup ramai ke SMK 61. Yang kedua ini yang saya ingat hanya 2. Itu alhamdulillah artinya SMK 61 sudah masuk nominasi untuk daftar kunjungan dari UNJ, alhamdulillah. Jadi kampus yang terbesar di DKI Jakarta dan rata-rata alumni kita dulu juga dari UNJ, alhamdulillah. Yang berikutnya ini juga kesempatan kita harus kita fasilitasi semuanya, karena pesan dari Sudin Kepulauan Seribu, siapapun yang datang ke SMK 61 kalau jangan ditolak. Ya, pesan Pak Rizal, kita harus fasilitasi semuanya. Satu sisi KBR kita agak terganggu, tapi sisi yang lain kita lebih dikenal di daratan sana bahwa di Pulau Tidung itu ada SMK 01 yang patut diperhitungkan. Terus yang berikutnya ini juga bagi saya pribadi merupakan penyegaran. Ya. Kalau kita ingat waktu jadi guru ya, ingat dulu tuh setiap kenaikan jenjang harus ada PTK. Terutama dari golongan 3C ke 3D, waktu saya urus 3B ke 3C itu cukup dengan karya ilmiah, tulisan karya ilmiah, sedangkan 3C ke 3D harus ada PTK, minimal 2 atau 3. Nah, jadi kesempatan yang baik hari ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Jujur, kita sebagai guru udah sibuk ngajar, ya, dipadatkan dengan tugas-tugas kegiatan di luar sekolah yang semua tujuannya untuk meningkatkan sekolah, tapi kita dituntut untuk menyempatkan waktu. Nah, hari ini moga-moga kita diberikan rumus, diberikan cara bagaimana cara kita mengatur waktu di tengah kesibukan kita. Dan masalah PTK itu apakah ada batas minimalnya harus berapa halaman, terus apakah itu mengacu ke isi materinya, dan seterusnya.
Jadi hari ini kita harapkan kita dapat pencerahan sehingga nanti dalam pengurusan golongan dari 3C ke 3D dan seterusnya nanti kita tidak terhambat di masalah PTK. Jadi ini mungkin dulu pernah waktu kita kuliah pernah ya, waktu skripsi pernah. Cuman karena kita kesehariannya itu sibuk dengan tugas sebagai guru, sehingga hal yang seperti itu kita perlu ada penyegaran. Jadi kita support ONG dalam hal ini mau memberikan ilmu bagi kita. Mari kita, jadi sebelum kita masuk ruangan ini kalau bisa tuh kita tahu bahwa kita banyak tugas-tugas, tapi coba deh kita belajar, kita kosongkan dulu otak kita ya. Kita kosongkan dulu masuk ke ruangan sini, artinya beban-beban kita tinggalkan di luar, kita kosongkan sehingga nanti waktu begitu ada isian masuk materi itu masuk ke otak itu. Jadi kita fokuskan dengan cara mengosongkan masalah-masalah di otak kita kosongkan sehingga begitu masuk ruangan sini kita dalam keadaan gelas kosong yang siap diisi sehingga nanti itu apa yang disampaikan oleh ONG bisa kita terima. Tuh. Dan kalau emang banyak pesertanya nanti kita bisa saling koordinasi. Seandainya yang satu lupa, yang satu bisa mengingatkan caranya bagaimana. Ya. Jadi mari kita support kesempatan hari ini. Waktunya nggak lama, tapi yang sedikit ini moga-moga nanti bisa kita terima, bisa kita telaah dan bisa kita praktekkan. Mungkin nanti sama izin Ibu, mungkin saya nggak bisa ikut sepenuhnya karena harus yang masalah PMM itu ya. Jadi mungkin saya hanya menyampaikan aja. Alhamdulillah sih sebagai besar yang masuk sini sudah selesai semua Bu, sudah selesai semua sehingga harusnya masuk ke ruangan sini sudah kosong sininya, udah kosong siap terima seharusnya. Ya, karena nih pasar yang depan ini ya, ini sudah 100% semuanya hampir, yang belakang juga sama, sehingga tidak terbebani dengan PMM karena kita sudah rapi, kita lembur kemarin dan semalam, ya alhamdulillah sudah beres. Catatan per hari ini dari 42 yang masuk ke akun saya guru-guru udah sekitar 36 yang udah 100%. Jadi tinggal dikit. Kemarin tuh kita dari 42 masih 0. Ya kan? Dengan pergerakan luar biasa walaupun infonya itu dadakan dan undangannya dadakan, tapi semua teman di sini mensupport semuanya karena semuanya demi SMK 21. Karena nanti presentasinya akan mewakili pilot hidung, akan disudir dan nanti ketahuan disudir itu kira-kira berapa persen untuk usaha PMM. Jadi sebagai terima kasih oleh ibu semuanya atas kerjasamanya. Dalam waktu sehari semalam dari 42 sudah lolos itu ada 36 itu tadi ya, mungkin sekarang udah nambah lagi ya. Mungkin hanya itu saya sampaikan. Intinya saya terima kasih. SMK 1 merupakan ya kalau bisa ini berkelanjutan ya, kelanjutan apapun yang disampaikan ke SMK 1 di Pulau Tidung kami siap ya. Sekolah kami siap karena arahan dari Sudir setiap apapun info yang ke Pulau Tidung itu diarahkan ke SMK 1 yang dianggap punya aula yang layak dan lain-lain. Jadi tadi juga dulu saya sampaikan juga sekali ya, intinya kita berkelanjutan. Yang penting apa ya, selalu koordinasi sama Sudir aja. Apapun kegiatan kita Sudir harus tahu, dan itu merupakan kebanggaan dari Sudir bahwa binaannya itu sering dipakai untuk yang instansi di darat. Nah, jadi minimal Sudir kan. Kemungkinan itu Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Puspito, SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 61 Kabupaten Seribu yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Sahara SPD MPD selaku dosen program studi sarjana terapan manajemen pelabuhan dan logistik maritim. Kepada Ibu Siti Sahara dipersilakan. Terima kasih Irsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para guru dari SMK Negeri 6 Kota Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Heru selaku Kepala Sekolah, Bapak Heru Soleh selaku Kasek berguru sebagai
yang telah menjembatani kami untuk bisa hadir di sekolah yang tercinta ini yang cantik sekali, karena kami waktu datang di Labuhan Dermaga itu kita langsung disuguhkan oleh pemandangan yang cantik sekali, jadi kita langsung bersemangat untuk bisa mempresentasikan materi kami pada hari ini. Terima kasih juga waktunya Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya yang sangat saya tahu kesibukan Bapak Ibu semua, apalagi kemarin Bapak juga udah bilang ada kegiatan lain. Kami mohon maaf telah mengganggu kegiatan Bapak Ibu semua. Sebelum kami memulai acara ini, mungkin kami minta izin untuk memperkenalkan personil kami. Yang di ujung itu merupakan dosen dari Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, Prof. Enita. Sebelah saya ada Bu Silvira, sama dosen dari Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Saya berharap materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya bagi kenaikan jenjang pangkat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Sarah yang telah memberikan sambutan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pemberian cendera oleh Ibu Siti Sarah kepada kepala sekolah kita Bapak Heru SMK Negeri 61 Kepulauan Seribu. Ada Ibu Siti Sarah dipersilakan. Silakan untuk tim komunikasi mengembalikan momen ini. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Sarah selaku dosen program studi dari Sarjana Terapan Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Kepada Ibu Siti Sarah dipersilakan. Terima kasih Irsan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Kalau tadi kan perkenalan kita singkat ya Bapak Ibu ya, karena kebetulan Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan. Sebelumnya di sini saya perkenalkan diri lebih lengkap. Saya Siti Sarah, saya dosen dari Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan ini anggota kelompok saya ada Bu Dr. Insinyur Sipil Ananda Aswar dan Pak Dadang Suyadi Surya Sumitra. Mohon maaf untuk kepada Pak Dadang, kebetulan beliau lagi tidak enak badan, jadi tidak bisa hadir berhalangan, tapi diganti dengan Bu Prof. Enita sebagai anggota kegiatan saya hari ini. Bapak Ibu semua, hari ini kebetulan saya mengadakan pelatihan terkait penulisan penelitian tindakan kelas bagi untuk penunjang kenaikan pangkat bagi para guru. Sebelumnya kenapa saya ambil judul ini? Kebetulan kemarin sebelum saya mengajukan judul ini, dalam prosesnya itu kan kita ada ACC dulu ya Bapak Ibu ya dari pihak universitas, apakah saya bisa diizinkan lanjut mengambil judul ini atau tidak. Kebetulan saya baca-baca nih terkait guru, apa sih masalah yang ada di dunia pendidikan khususnya bagi para guru ya. Kalau bagi siswa banyak ya Bapak Ibu ya, itu nanti kita bisa jadikan topik dari penulisan penelitian tindakan kelas ini. Tapi kalau untuk guru sendiri itu biasanya berdasarkan undang-undang yang saya baca sekian banyak ini, ada satu masalah yang wajib, yaitu terkait jabatan dan pangkat guru. Nah, jabatan itu kalau berdasarkan peraturan yang saya baca itu ada 4, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Di mana golongan muda itu biasanya mulai kesulitan itu dari 3C, lanjut ke 3D, lalu ke 4A dan seterusnya sampai guru utama di 4D atau 4E. Nah, biasanya di sana udah mulai ada tuntutan bagaimana menulis karya ilmiah, baik itu dari publikasi ataupun hanya penelitian tindakan kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau diminta, mohon maaf kalau misalnya info yang saya baca salah ini ya, karena saya hanya berdasarkan peraturan-peraturan dan mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi realnya
di sekolah ataupun kondisi dalam pengurusan kenaikan pangkat. Selanjutnya, sebenarnya sama aja Bapak Ibu kalau misalnya kami di dosen juga ada tuntutan bagaimana cara kenaikan pangkat, sama penulisannya tetap penulisan karya ilmiah juga. Nah, kalau berdasarkan peraturan yang saya baca yaitu Permenak PAN RB nomor 16 tahun 2009 itu ada beberapa poin, yaitu terkait angka kredit, lalu juga angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan angka pengembangan diri atau unsur penunjang. Nah, biasanya kalau angka kredit kumulatif itu kan biasanya terkait tugas kita ya Bapak Ibu, berapa jam kita dapat dalam mengajar. Sedangkan kalau misalnya angka kredit pengembangan profesi guru ini berkaitan dengan pengembangan diri kita, bisa misalnya ikut pelatihan terkait kompetensi kita, atau misalnya bisa publikasi ilmiah atau karya ilmiah. Dan kalau misalnya penunjang itu biasanya terkait, kalau salah terkait jabatan yang kita emban, bisa wakil atau koordinator program studi ya Bapak Ibu ya. Terus saya mungkin kaprok ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau mohon maaf kalau misalnya saya salah dalam penyebutan jabatan. Selanjutnya, untuk itu semua yang masalah adalah tadi penulisan karya ilmiah. Sebenarnya Bapak Ibu kalau dalam penulisan karya ilmiah itu apa ya? Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu ada 6. Pertama, logis, objektif, lugas, terus isinya sistematis, pembahasan sesuai menyeluruh, dan dapat diuji kebenarannya. Logis itu bisa jadi kita bisa dialurkan, bisa sesuai dengan pemikiran kita dan berdasarkan teori-teori yang ada. Sedangkan objektif itu biasanya terkait kondisi real nyatanya seperti apa, dan lugas itu biasanya kalimat-kalimat yang akan digunakan itu mudah dipahami atau berbelit-belit. Biasanya kita tuh untuk bicara di depan mudah ya Bapak Ibu ya, tapi untuk menuliskan kata-kata untuk di karya ilmiah tuh sulit gitu kan, karena kalimatnya balik lagi ke kalimat awal, balik lagi, jadi tidak pada intinya. Lalu isinya sistematis itu biasanya berdasarkan tata cara penulisan karya ilmiah yang benar seperti apa, nanti kita bahas. Selanjutnya pembahasan sesuai dan menyeluruh, tidak ada tertinggal dari hasil penelitian kita dan dapat diuji kebenarannya berdasarkan metode analisis data yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, nah, dalam penulisan karya ilmiah ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Pertama, pasti kita mencari ide atau topik penelitian apa yang akan kita buat. Nah, yang akan kita buat biasanya kita bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu pertama sebagai pengamat, atau kita memperoleh ide berdasarkan apa yang kita temukan di kelas. Kalau pengamat biasanya kita lihat bagaimana sih kondisi anak-anak kita, apakah salah satu individu itu bisa memiliki masalah sehingga kita bisa melihat dari faktor minat atau faktor lainnya, atau memperoleh ide berdasarkan temuan kita, bagaimana proses pembelajaran kita di kelas, apa ada yang masalah, apa yang dihadapi dalam proses pengajaran, bisa metodenya, bisa bagaimana cara anak itu berkonsentrasi kepada pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Lalu dari kita menjadi pengamat, dari kita menjadi memperoleh ide tersebut, kita bisa menentukan topik apa yang bisa kita angkat untuk bisa menjadi bahan penulisan penelitian tingkatan kelas kita. Nah, dari topiknya kita udah ambil nih, kita mau ngambil tentang apa, misalnya tentang metode pembelajaran. Nah, di sini kita mulai membuat kalimat judul. Kalimat judul ini biasanya tidak lebih dari 25 kata. Jadi kalau misalnya tidak lebih, kurang boleh, tapi tidak lebih dari 25 kata, sehingga kita bisa membuat intisari dari penelitian kita itu seperti apa. Selanjutnya kita membuat kerangka penulisan, bagaimana cara kita berpikirnya, bagaimana apa saja yang akan menjadi latar belakang kita, untuk bisa mengangkat kenapa topik penelitian kita itu menjadi penting untuk dilanjutkan atau dilakukan. Selanjutnya memilih pola penggarapan, biasanya kita akan memikirkan lagi karena judul kita sudah ditentukan nih. Biasanya kita sudah membahas juga metode apa yang akan dilakukan, ya kan, pemberlakuan apa yang kita lakukan kepada siswa, dan analisis datanya seperti apa. Itu kita gitu. Lalu mengumpulkan bahan, biasanya terkait bagaimana kita mengambil datanya. Apakah kita melakukan pertanyaan kepada para siswa, ataukah
dokumen-dokumen yang terkait peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Lalu yang berikutnya adalah membangun dan membentuk kerangka berpikir kita. Karena kalau misalnya kita terlalu luas ya Bapak Ibu, pertama waktu yang digunakan dalam penelitian itu akan banyak, ya kan? Kalau misalnya kita mau membuat, oh saya pengen tambahkan ini, tambahkan. Meskipun memang dalam satu topik, tapi kita harus membatasi apa yang kita menjadi topik utama dari penelitian kita. Gak semua hal bisa kita masukkan karena kita juga memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan dana dalam melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya, nah penelitian tindakan kelas biasanya terkait dengan 3 kata tersebut: penelitian, tindakan, dan kelas. Kelas ini biasanya objek yang akan kita teliti, tindakan apa yang akan kita lakukan, dan penelitian itu kita bisa melihat adanya jarak antara kondisi real dengan kondisi, misalnya bisa peraturan ataupun SOP yang ada. Nah, untuk itu tujuan dari penelitian tindakan kelas itu bisa meningkatkan mutu, isi, masukan, proses maupun hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu semua mau paham ya, kayaknya saya terlalu serius nih menjelaskannya, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua adalah membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga adalah tujuan PTK adalah meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang keempat adalah menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Lanjut ya. Nah, ini komponen yang dapat menjadi bahan untuk penelitian atau judul penelitian tindakan kelas. Bisa terkait siswanya, bisa terkait gurunya, bisa terkait materi pembelajarannya, bisa terkait peralatan atau sarana prasarana, hasil pembelajaran, lingkungan maupun pengelolaan. Ya, kalau siswa bisa kita lihat banyak sekali terkait minat, bakat, ya faktor eksternal, internal, siswa itu bisa, terus guru, metode. Kalau misalnya materi pembelajaran itu biasanya terkait penyajian, pengorganisasian materi dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi kalau peralatan lab ya, Bapak Ibu bagaimana penerapannya di lab, hasil pembelajaran biasanya bisa kita hitung. Lingkungan itu biasanya bagaimana lingkungan yang ada di mahasiswa, dan pengelolaan biasanya terkait administrasi, bisa administrasi ketika PKL atau uji kompetensi ya Bapak Ibu, di sini ada ya? Ada uji kompetensi ya kalau tidak salah. Nah, terkait pengelolaan administrasi lainnya yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, nah, ini prinsip-prinsip yang dilakukan untuk penelitian tindakan kelas. Sebenarnya prinsip-prinsip ini bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Pertama, tidak menghambat bagaimana proses pembelajaran kita di kelas. Kita tetap bisa melakukan aktivitas kita bersama, tapi bersama mahasiswa, tapi dengan mengamati situasi sesuai dengan topik penelitian kita. Lalu permasalahan yang diambil adalah memang urgensi atau memiliki kerisauan, menarik dan dalam jangkauan. Dalam jangkauan itu maksudnya adalah bisa kita teliti, bisa kita kelola, kita paham bagaimana mengelola datanya, dan bagaimana kita berpikirnya itu kita paham. Jadi kita dapat dijangkau oleh si peneliti. Lalu tidak menggunakan waktu lama ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya tadi Pak Heru nanya berapa sih batasan dalam penulisan penelitian tindakan kelas. Sebenarnya 40 halaman itu minimal ya Bapak Ibu ya, jadi cukup itu saja. Jadi nggak, kalau mau lebih sih bagus, tapi kan biasanya kita juga punya keterbatasan waktu untuk mengerjakan hal lain. Apalagi sekarang guru-guru saya lihat banyak sekali tuntutan ya Bapak Ibu ya, ada kinerja, ada PPM, ada apalagi tadi yang wajib diisi. Lebih lagi belum ditambah sekarang RPP ganti modul ya Ibu ya, modul, belum administrasi lainnya yang lengkap. Jadi paling tidak untuk menulis PTK ini sesuaikan dengan sistematikanya saja sudah selesai gitu. Yang penting kita terpenuhi untuk menunjang kenaikan pangkat bagi jabatan kita. Lalu cermat, etika dan tata krama dalam penulisan berkelanjutan. Jadi kan tadi Pak Heri juga
juga bilang itu bisa 2 atau 3 judul untuk sekali naik pangkat, ya kan, tergantung jenjang jabatannya. Nah, penelitian ini PTK mungkin bisa diubah, oh di sini stepnya sampai sini, nanti lanjut untuk bisa jadi penelitian selanjutnya dan berikutnya. Dan biasanya kalau judul bisa sesuaikan dengan misi sekolah itu apa. Ya, lanjut Bel. Nah, ada 2 model Kurt Lewin, aduh salah tulis tuh Bu, satunya tadi model Lewin. Sebenarnya sama-sama ya Bapak Ibu, cuma kalau Kurt Lewin itu biasanya dia sudah tahu apa pemberlakuannya yang akan dilakukan, sedangkan yang sebelah Kemis dan Tarter itu biasanya mencari dulu masalahnya apa. Hanya bedanya itu, sebenarnya pemberlakuannya sama sih, acting, observasi, refreshing, planning, semuanya sama. Hanya saja di Lewin itu biasanya kita udah tahu nih pemberlakuan apa yang akan kita lakukan kepada peserta didik kita. Selanjutnya Bel. Oke, ini aspek formulasi dalam menetapkan masalah. Biasanya kalau masalah itu dilihat dari kesenjangan antara kondisi real dengan kondisi empiriknya ataupun idealnya itu seperti apa yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah memungkinkan atau mengidentifikasi faktor-faktor penyebab apa saja yang menjadi masalah utama, dan yang terakhir adalah kemungkinan alternatif untuk melakukan tindakan nyata bagi guru ataupun penelitinya. Nah, bisa dilihat dari aspek substansi, originalitas, formulasi, dan teknis. Berikutnya Bu. Bapak Ibu, mohon maaf ya mungkin saya rada ngebut karena saya janjinya tadi sama kepala sekolah gak bisa siang-siang ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih ada PMM. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya jadi grogi nih Bapak Ibu karena Bapak Ibu udah tegang gitu kan. Wah, apa ini tegang karena materi saya atau tegang Bu cepetan Bu PMM saya belum. Jadi saya cepet cepetnya itu materinya. Oke, yang siklusnya ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi, dan mungkin dihitung lagi berdasarkan indikator kinerjanya. Nah, kalau di perencanaan tahapan pertama itu adalah bentuk kelas objek apa yang akan kita teliti atau subjek apa yang akan kita teliti. Lalu berikutnya adalah menetapkan fokus observasi dan aspek apa yang akan diamati. Berikutnya lagi menetapkan jenis data, baik itu kualitatif maupun kuantitatif ataupun metode lainnya nanti, dan cara pengumpulannya dan perencanaan metode dan pengolahan data selanjutnya akan seperti apa sesuai dengan sifat data dan tujuan penelitian itu sendiri. Berikutnya adalah menentukan pelaku observasinya itu siapa, alat bantu yang akan digunakan, baik itu biasanya ini terkait instrumen ya Bapak Ibu, instrumen datanya nanti mendokumentasikannya seperti apa, terkait data-data apa saja yang akan dikumpulkan. Lalu ada menetapkan cara refleksi atau pembelakuan dan refleksinya, dan menetapkan kriteria keberhasilan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri berdasarkan indikator untuk mengukur capaian permasalahan kita terkait tindakan apa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah tindakan-tindakan lain yang diharapkan untuk menghasilkan dampak lebih baik ke arah perbaikan programnya. Berikutnya ada tahap observasi. Nah, observasi ini biasanya kita lihat siapa yang melakukan observasi, cara melakukan observasinya seperti apa, alat bantu observasinya seperti apa, dan data yang diobservasi itu seperti apa. Nah, siapa yang melakukan observasi, terkadang bukan kita juga ya Bapak Ibu yang melakukan penelitian itu secara langsung. Bisa kita teman sejawat, bagaimana kita mengambil topik, lalu kita bisa memetakan, memisah-misahkan sehingga bisa menjadi beberapa judul penelitian. Ya, jadi belum tentu kita sendiri yang melakukan observasi. Sama Bapak Ibu, kalau misalnya kita juga di dunia dosen, kita juga dituntut untuk melakukan penelitian. Biasanya sama, kita juga punya ada dosen tim yang sama-sama mengambil topik yang sama, tetapi membedakan dari sistem analisis datanya atau individu yang diteliti itu beda, tapi menggunakan analisis data yang sama. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, nah,
analisis dan refleksi itu biasanya terkait tentang penyimpulan data, tabulasi data, penyederhanaan data, dan reduksi data. Nah, setelah kita dapat hasil, kita bisa melihat indikator kinerja. Nah, kalau PTK biasanya terkait dengan kondisi sekolah, seperti apa yang akan dituju, terus subjek yang penelitian itu seperti apa, dan masalah yang akan diangkat seperti apa. Sebenarnya ketiga indikator ini terkait dengan misi, visi misi sekolah itu sendiri seperti apa, ataupun capaian apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Ini bisa disesuaikan. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian dari PTK sendiri. Sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahu apa saja yang ada di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Saya yakin itu tahu, jadi kita lewat saja. Nah, ini cara memilih topiknya tadi sebenarnya udah saya singgung sedikit, yaitu kondisi aktual, kondisi ideal, dan kesenjangan itu wajib ada. Lanjut. Nah, ini tema. Nah, kalau misalnya dilihat dari metode penelitiannya, nanti kita ada kualitatif. Biasanya kan kita kualitatif, kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Bisa ada tindakan ataupun bis metode. Tindakan itu biasanya cenderung ke evaluasi ya Bapak Ibu ya. Dilihat dari sifat dan jenis penelitiannya, objek yang diteliti, subjek yang diteliti, lokasi, tahun, waktu peristiwanya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin Kita bisa menggunakan kuantitatif untuk menemukan datanya secara cepat, karena tadi kan dijelaskan bahwa untuk memangkas waktu agar tidak panjang, kita bisa, saya berpikir tadi, oh kuantitatif, tapi ternyata ada metode kualitatif. Karena kan kalau saya pribadi, saya lebih senang kualitatif karena lebih merinci gitu kan. Kalau BK itu kan kita harus tahu belakang segala macam. Nah, kalau di MAX itu, apakah ya tadi untuk menemukan hasil kita kuantitatif dengan teori tertentu, kemudian untuk conclusionnya, kesimpulannya kita bisa pakai observasi segala. terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebenarnya itu tergantung dengan topik apa yang Ibu teliti ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu rasa, karena kan mixed method itu ada yang bisa kualitatif dulu baru ke kuantitatif, ada yang kuantitatif dulu baru ke kualitatif. Tergantung menurut Ibu dominan mana data Ibu yang bisa dijabarkan sehingga bisa melihat aspek-aspek apa yang ingin Ibu temukan. Ya, apakah misalnya Ibu ingin dulu menemukan data-data secara kuantitatif sehingga nanti Ibu bisa mendukung lebih luas lagi dari hasil analisis kualitatifnya, atau seperti apa? Jadi kalau misalnya dibilang mana duluan nih yang lebih, itu tergantung dengan penelitian apa yang akan Ibu lakukan seperti apa. Karena kan kita tahu ya Bu ya Bapak, oh saya ingin misalnya meneliti evaluasi prakerin, ya kan, evaluasi prakerin apa dulu yang mau kita lihat? Apakah kita lihat dari sumber dayanya dulu seperti apa? Ya, sumber dayanya itu bagaimana nih kita mau mengukurnya? Apakah mau secara kuantitatif kita melakukan wawancara kepada ke siswa atau ke industri atau seperti apa? Atau kita mau langsung dulu dari kualitatif kita kita lihat dulu berdasarkan wawancara baru didukung dengan data-data kuantitatifnya gitu. Sifatnya fleksibel. Fleksibel, tergantung kesimpulannya harus. iya seperti apa gitu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saat PLPJ ya Bu ya, pendidikan profesi guru, itu dulu kita belajar membuat PTK. Jadi PTK ini kan dasarnya adalah terhadap acuannya guru yang mata pelajaran yang kita ampu. Karena kebetulan kita merasa bahwa kita butuh perbaikan dan butuh yang namanya saran. Nah, nantinya ini sebenarnya PTK itu apakah yang mengangkat itu hanya observer saja, misalkan sejawat, teman dalam satu mapel, atau memang harus kitanya. Nah, kemudian kalau di pembelajaran matematika kan atau pembelajaran yang berhitung lainnya, sifatnya bisanya kita kuantitatif. Apa memang sekarang penelitian PTK itu untuk mata pelajaran yang sifatnya berhitung itu, apa bisa juga kualitatif ya Bu ya? Karena kan kita kadang-kadang tadi memikirkannya adalah mengenai masalah guru sendiri, guru yang diampu mata pelajarannya.
gitu. Jadi apakah kita memang harus tim, apakah memang itu harus berdasarkan mata pelajaran masing-masing yang diampu karena merasa harus butuh perbaikan, atau kayak saya guru matematika itu udah pasti nanti penelitiannya kuantitatif karena memang kita nanti capaiannya hasil belajar. Kemudian kalau kualitatif contohnya seperti apa, kalau memang tindakan dan mix itu kayak apa, jadi biar kita juga sama kita langsung tahu ke targetnya. Terima kasih Bu. Terima kasih, pertanyaannya Ibu sangat baik ya. Ibu siapa tadi? Mei. Oh, Ibu Mei, ya. Maaf, suara saya sedang lagi agak hilang, jadi harus lemah lembut, jadi begitulah. Jadi memang pemilihan pada saat kita melakukan penelitian secara kuantitatif atau kualitatif memang itu berdasarkan masalah ya, masalah apa dan bagaimana kita mencari cara untuk menyelesaikan atau mencari kesimpulan yang didapatkan dari metode yang kita lakukan tersebut. Nah, kuantitatif memang mudah karena memang kita sebagai orang yang mempunyai logika mempunyai semuanya itu dijabarkan dalam angka gitu ya, dalam angka, sehingga kalau kita mengkuantifikasikan itu kita mudah untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan. Nah, kualitatif ini tricky ya. Kualitatif itu tricky karena dia tidak secara pasti menentukan apakah ini 1, 2, 3 gitu ya, sehingga perlu ada penelitian ya secara mendalam. Nah, biasanya kualitatif itu melibatkan permasalahan sosial kebanyakan ya, karena kita perlu orang yang memang ada informannya yang bisa memberikan kita informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Tidak perlu banyak. Kalau kuantitatif kita perlu sampel atau kita perlu objek penelitian yang banyak. Kalau kualitatif kita hanya sedikit, tapi dia betul-betul mewakili apa yang menjadi masalah. Nah, sehingga keputusan apakah mau melakukan kuantitatif atau kualitatif memang benar-benar tergantung pada pokok masalahnya, dan kita bisa juga ya seperti tadi mix method ya, dari kuantitatif kepada dan kualitatif itu apabila kita merasa dengan kuantitatif itu kita tidak menjawab secara jelas ya, perlu ada penjelasan lagi nih di sini di belakang ini apa angka yang kita dapatkan itu secara kuantitatif itu di balik itu apa, sehingga kita perlu menggali lagi dari para informan yang kita sasar itu bagaimana sebetulnya latar belakangnya itu. Nah, kualitatif itu kita sebetulnya tidak boleh memasukkan unsur diri kita gitu ya, dari unsur kita, tapi kita betul-betul hanya menuliskan apa yang dari data yang diberikan atau informasi apa yang didapatkan dari informan tersebut, dan itu kita analisis apakah ini termasuk hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi betul-betul memang kita harus memikirkan secara lebih lanjut apakah kita mau kuantitatif, kualitatif atau mix method, bagaimana enaknya saja gitu. Mungkin itu penjelasannya ya. Ada lagi Ibu Mei, ini saya menjawab pertanyaan Ibu Mei karena Ibu Mei itu sudah mengelompokkan kesannya karena Ibu guru eksak ya, maksudnya matematik, maka penelitian Ibu akan kuantitatif gitu. Karena ini sebenarnya yang dimaksud penelitian kelas ini kan lebih tidak kepada hanya hasil belajar, tapi banyak faktor yang bisa Ibu amati, Ibu teliti. Nah, penelitian itu seperti tadi yang disampaikan Ibu Vira, itu pada saat pengkajian mendalam dari hasil penelitian, biasanya kita menggunakan begitu, dari hasil kuanti yang kita lakukan, itu kita ingin menggali lebih dalam. Nah, cara menggali lebih dalam itu biasanya kita menggunakan kualitatif. Jadi kita menggunakan mix itu maksudnya ke sana. Tapi jangan kita
tutup kesempatan untuk kuanti karena ibu adalah eksak gitu. Jadi penelitian itu akan lebih bermakna mendalam itu biasanya pada saat kita menggali secara kualitatif. Begitu Ibu, setuju? Kalau misalnya dari kualitatif, dari data yang kita hitung ya Bu, dari data kita yang kita sudah peroleh ketika kita melakukan PTK pada saat siklus 1 ke siklus 2 dan sebagainya, itu kan berarti kita memperoleh data, lalu kita harus menginterpretasikan data itu. Kata-katanya ini apakah acuannya dari kita peneliti atau bisa menerima dari observer gitu Bu, karena kan maksudnya kata-kata itu kan antara saya dengan ibu izin mungkin berbeda, antara pembaca juga kan berbeda, jadi seperti apa biar bisa kitanya memahami konsep kualitatif itu Bu. Terima kasih. Ya, memang kalau bicara kualitatif itu sesuatu yang susah. Karena kalau teori kualitatif itu secara dasar itu kita tidak boleh punya teori. Jadi kita datang itu memang membawa masalah dan kita ingin menyelesaikan masalah itu di pendapat observer itu tadi. Jadi kita betul-betul menggali kenapa sih ini begini gitu ya. Tapi konsep kita tuh jangan ada dulu gitu ya, karena ini begini-begini maka kita begini gitu ya. Itu kan berarti kita punya teori. Kalau kita bicara kuali itu sebenarnya enggak gitu. Tetapi apapun adanya, kita kan sudah penelitian nih secara kuanti. Nah, tapi untuk memberi makna yang lebih dari kuanti kita itu, coba kita adakan FGD mungkin itu ya, yang sifatnya benar nggak sih begini gitu. Nah, jadi penggalinya itulah yang baru kita lakukan dengan cara kuanti. Nah, kuali. Nah, disitulah baru kita menggali. Jadi dua tahap gitu ya. Pada saat kita main untuk melakukan pendalaman dengan kuali itu, maka berdasarkan hasil yang kita punya. Tetapi kita belum bisa memaknai secara pasti karena kita harus mewawancara, kita harus menggali lebih dalam. Memang lebih rumit dibandingkan. Kalau saya sebagai orang eksak juga saya lebih senang pakai statistik di running, apalagi sekarang banyak metode yang bisa membantu kita berhasil gitu. Tapi jangan lupa kalau di perguruan tinggi ya pasti ibu juga paham ya, garbage in, garbage out. Jadi apapun kalau dimasukkan ke dalam sistem statistik itu akan ada hasil. Tetapi makna hasil itu yang harus kita pertahankan, yang harus bisa kita pegang gitu ya, bahwa itu adalah penelitian. Nah, penelitian kuali, kuanti atau mix itu sebenarnya menjawab pertanyaan penelitian. Jadi di awal pertanyaan penelitian itu juga memang harus sudah masuk ke arah metodenya, itu harus sudah masuk untuk kita lakukan mix itu tadi. Begitu Bu, mohon maaf kalau ada yang tertinggal. Terima kasih. Yang pertama, kalau tadi minimal 40 lembar, kalau kita udah usahakan mentok kurang dari 40 lembar itu bagaimana? Satu, namanya kan pertanyaan awal. Yang kedua, dari hasil penelitian kajian secara teori ke daftar pustaka, kemudian kita uraikan dengan pendapat kita, logika kita, apakah pendapat kita itu berdasarkan opini, apa bisa dikatakan pendapat kita ini bersifat objektif dari para ahli, kita menuntut dari para ahli, kemudian kita kuatkan dengan pendapat kita. Apakah pendapat kita itu bersifat opini, apa pendapat bersifat fakta dengan penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bu. Terima kasih banyak Bapak. Misalnya bagaimana kalau misalnya kita mentok banget nih, nggak nyampe 40 halaman.
Bapak tenang aja kan di sistematika penulisan itu ada spasi ya. spasi itu bisa membantu juga memperbanyak halaman. Terus juga ada juga font ya kan, fontnya berapa. Terus juga Bapak juga bisa menampilkan gambar-gambar dari objek, misalnya tabel ya kan, tabel dari hasil analisis Bapak itu berapa. Itu juga memperbanyak Bapak halaman kita ya kan. Besar gambarnya itu memperbanyak. Tapi jangan juga satu halaman satu gambar ya Bapak. Itu enggak juga. Tapi bisa hal-hal lain yang Bapak tampilkan di PTK Bapak untuk sebagai penunjang dari PTK Bapak. Jadi saya yakin 40 halaman itu nggak sulit untuk dicapai ya Bapak. bisa untuk dicapai karena masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita masukkan sebagai pendukung dari hasil penelitian kita. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah hasil itu terus Bapak tambahkan opini itu? Sebenarnya Bapak itulah yang penting. Karena Bapak sudah melakukan hasil penelitian, ya kan, sudah melakukan penelitian, sudah menemui hasil penelitian Bapak itu apa, dan Bapak juga sudah melakukan studi literasi terkait permasalahan apa yang telah Bapak lakukan. Berarti Bapak memiliki ilmu baru atau opini baru terkait apa yang Bapak teliti. Justru itu yang sebenarnya tujuan dari penelitian adalah keterbaharuan Bapak. Mungkin kondisi, misalnya kita memakai judul yang sama, ya kan, tetapi pemberlakuan situasi yang kita lakukan kepada sampel atau sampel kriteria sampel kita itu berbeda, itu akan memiliki hasil yang berbeda, ya kan. Nah, jadi meskipun judulnya sama tapi hasil yang ditampilkan kenapa beda, pasti bisa kita bahas lagi. Oh, pendapatnya karena sampel yang kita ini itu malahan memiliki keterbaharuan dari topik penelitian kita. Jadi nggak masalah Bapak, kan karena Bapak sudah menemukan berdasarkan hasil studi literasi maupun dari hasil penelitian yang Bapak tangkap sama. Gitu. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kita tadi sempat ngobrol ya Pak. Bapak itu kan guru bahasa Indonesia. Biasanya guru bahasa Indonesia itu pandai bertutur kata dan pandai merangkai kalimat gitu loh. Tapi saya nggak tahu kalau memang di sini ada wajib 40 halaman itu memang harus 40 katanya gitu ya. Jadi biasanya saya kalau mahasiswa gitu ya, kalau memang harus 40 itu saya membagi bab itu biasanya kalau ya berapa, 4 atau 5 bab, 5 bab. Nah 5 bab itu kita perkirakan halamannya, dan yang terbanyak itu harusnya kan bab 4 ya Pak, karena itu kan hasil. Nah untuk metodologi dan untuk bab 2-nya itu kan kita menggunakan literatur review ya Pak. Jadi kita menulis kalimat orang, kemudian mungkin kita menggabung 2 tulisan orang, kemudian kita asumsi yang akan saya gunakan apa gitu. Itu kan sudah tadi di sini saya baca ada 5 konsep atau 5 teori yang wajib kita bahas. Saya rasa itu dengan kemampuan Bapak berbahasa, kalau kita orang teknik agak susah ngomong gitu ya, tahunya 1 tambah 1 seperti itu. Tapi kalau orang bahasa mungkin lebih, rasanya akan lebih pandai lah untuk menyusun kata itu. Tetapi itu tadi proporsi untuk tiap halaman itu jangan dilupakan gitu. Jangan nanti bab 1-nya 10 lembar, nggak tahu ternyata bab 4-nya cuma 2 lembar. Padahal kan isi tulisan itu kan harusnya banyak di bab 4 gitu. Nah itu aja strategi-strateginya Pak. Mudah-mudahan terjawab. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Kadang-kadang kita lupa ya Pak ya. Lupa itu kita mengumpulkan data, kita menganalisis ya. Tapi begitu sudah ada hasilnya, kita hanya mempresentasikan hasil itu saja. Nah, yang penting hasilnya itu harus kita kita kata-katain gitu ya. Kita kata-katain, kita harus banyak kita kita maknai seluruh angka atau seluruh informasi yang kita dapatkan itu harus bisa kita berikan makna ya, sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan hasil kita. Jadi kita semua itu kita kata-katain gitu loh. Kalau saya bilang mahasiswa kamu tuh harus bisa ngata-ngatain itu, angka itu apa itu, ya. Informasi itu apa, itu semua dikata-katain, jangan cuma kasih angka aja gitu ya. Sehingga dengan mengata-ngatain itu gitu ya, itu
lumayan lah nambah misalnya 3-4 halaman gitu ya Maya. Jadi yang penting itu, jadi memang intinya penelitian itu kita bisa memaknai apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan dan kita simpulkan itu seperti itu. Jadi apalagi ini dari apa tadi Bapak bahasa Indonesianya, jadi bisa mengata-ngatainnya bisa jago lah gitu Pak ya. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Cukup. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya duduk aja ya Bapak Ibu. Kalau ini kayaknya seperti itu. Oke. Selanjutnya terkait kajian teori tadi ya, kajian teori mungkin sesuai dengan topik apa yang akan kita bahas. Lalu ada konsepnya 5 teori ya Bapak Ibu biasanya yang digunakan. Terus penelitiannya teori itu harus relevan dengan topik apa yang akan kita bahas ataupun variabel apa yang akan kita teliti. Dan minimal ada 3 hasil penelitian yang bisa mendukung dari penelitian yang akan kita lakukan, dan konsep teori itu merupakan dasar dari pelaksanaan penelitian kita. Lanjutnya gitu. Nah, pengembangan kalimat. Nah, biasanya ini dilakukan susah sekali pengembangan kalimat itu untuk anak-anak teknik ya Bu ya. Terus terang saya juga seperti itu. Kalau misalnya membuat kalimat itu kayaknya sulit sekali untuk mengeluarkan kata-kata. Kalau angka itu lebih mudah. Oh ya hasilnya segini sekian ya udah di itu. Tapi kalau mau dijabarkan lagi definisi dari angka-kata mungkin ada sulit. Cuman mungkin triknya kalau itu pertama adalah tataran keberaturan kata itu seperti apa, kebutuhan struktur kalimat itu, kejelasan kalimat, ketepatan penggunaan kata hubungnya, dan ketepatan penggunaan kata baku, dan penggunaan kalimatnya secara nalar ataupun secara alur. Nah ini kita lewat aja ya Bapak Ibu ya, mungkin hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan. Lanjut. Nah untuk dari pengumpulan datanya, ini saya yakin Bapak Ibu semua udah tahu, ada pengamatan, ada pertanyaan biasanya pakai menggunakan beberapa itu, lalu angket dan studi dokumentasi. Kalau pengamatan mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan checklist ya, checklist dokumen ya ada atau tidak. Terus misalnya kalau pertanyaan mungkin paling intinya dilihat dari penggunaan bahasa sehingga tidak membingungkan bagi orang yang akan menjawab kuesioner pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau misalnya angket biasanya terkait yang krusial itu adalah terkait skala penilaian yang akan digunakan. Kalau studi dokumenter bisa berdasarkan studi dokumentasi terkait peraturan ataupun SOP yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Ini abstrak sedikit. Abstrak itu kadang kita nulis abstrak itu kebanyakan. Sebenarnya abstrak itu ada batasan kata, yaitu hanya 200 sampai 300 kata yang meliputi dari latar belakang yang terdiri dari masalah dan tujuan, metode, hasil, kesimpulan dan implementasi, dan yang terakhir biasanya ada kata. Lanjut. Nah ini penulisan daftar pustaka. Sebenarnya penulisan daftar pustaka sekarang lebih mudah ya Bapak Ibu ya, karena ada Mendeley. Jadi kita nggak perlu lagi nulis. Kalau kemarin kita mesti lihat nih, oh penerbitnya siapa, tahunnya siapa, ininya siapa. Dan karena sekarang kita juga udah berbasis online ya kan, mungkin studi literasinya bisa lebih luas menggunakan Mendeley. Jadi ini hanya selanjutnya. Nah ini sebenarnya kode etik dari penulisan. Ada beberapa kode etik, misalnya fabrication, falsification, plagiasi, pemerasan, injustice, intent, claris, duplikasi. Kita bahas yang satu-satu. Kalau fabrication biasanya terkait pemalsuan dari hasil penelitian kita. Misalnya, oh kalau kita udah hitung nih, ternyata misalnya tidak mempengaruhi, tidak bagaimana caranya supaya kita tidak mengulangi. Nah itu biasanya, oh ini deh gitu. Terus ada falsification, itu biasanya pemalsuan datanya. Datanya oh seperti ini. Sebenarnya berkaitan ya, karena kalau data dipalsukan pasti hasilnya akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu pencurian dari proses ataupun hasil, biasanya plagiasi. Pemerasan ini terkait biasanya kalau kita punya senior dan junior ya
ya penelitiannya oh yang ini yang mengerjakan tapi yang tampil adalah nama sekian biasanya. Lalu perbuatan tidak terhadap biasanya dari pencantuman nama injustice dan kecerobohan yang tidak sengaja biasanya itu terkait penyimpanan data. Biasanya oh data ini saya sudah dilakukan oleh peneliti tapi disimpan secara dalam jangka waktu lama dan digunakan oleh peneliti lainnya. Lalu duplikasi yaitu penduplikatan tapi berkaitan dengan hak ciptanya. Oke, selanjutnya. Oke, sekian Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah ada? Sudah selesai? Kalau contohnya ada nggak Bu? Contoh apa? Contoh penelitian yang menggunakan itu. Oh, tidak. Kalau biasanya mix metode ya Bu ya. Kalau biasanya itu terkait pengembangan bisa jadi, terus misalnya evaluasi seperti itu sih Bu. Kalau misalnya mix metode ya. Kalau kualitatif biasanya kita analisis ya kan, analisis faktor, analisis seperti itu. Kalau misalnya kuanti ya biasanya pengaruh hubungan ya, seperti itu ya. Kalau bisa juga pengaruh metode ini terhadap hasil belajar gitu kan ya, seperti itu. Saya penasaran visual penuangannya gitu. Nah, Bagaimana itu visual apanya nih Bu? penuangan hasil karena mix itu kan tadi kan boleh kualitatif dulu, Ya. boleh kuantitatif dulu kan terserah kita fleksibel. Mungkin tahun depan kita ngambil topiknya mix metode ya Bu ya. Jadi kita lebih rinci lagi karena kalau kita bahas mix metode lagi nanti panjang lagi Bu, karena mix metode itu kita harus bahas dulu dari kualitatifnya ke kuantitatifnya baru secara kesimpulannya seperti itu. Ada contoh gitu loh. Iya, karena kami ngambilnya itu secara itu ya Bu ya, secara umum. Mungkin tahun depan kami akan ngambil Bu. Mix metode. Iya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin saya kembalikan ke MC, silakan Irsat. Terima kasih kepada Ibu Siti Sahara yang telah memaparkan materi pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena telah mengadakan pemaparan materi, maka berakhir pula acara hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku MC ingin meminta maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.